sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan pada hati atau liver. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan sedikit dulu tentang apa itu liver atau hati. Liver atau hati adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia, kira-kira besarnya sebesar bola rubi. Kemudian liver terletak di perut kanan atas, tepatnya di bawah tulang rusuk, berarti sebelah sini ya, berarti dekat dengan lambung. Kemudian liver memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyaring zat-zat yang berbahaya, contohnya pada obat, seperti waktu kita meminum obat, hati akan menyaring zat-zat yang berbahaya pada obat tersebut. Kemudian manfaat lainnya yaitu menghasilkan pembuluh yang membantu menghancurkan lemak dan membuang racun dalam tubuh, menghasilkan kolesterol dan protein yang berfungsi untuk menyalurkan lemak ke seluruh tubuh, kemudian menyimpan gula untuk cadangan energi dan membantu menjaga keseimbangan gula dalam darah. Kemudian faktor resiko penyakit liver. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang terkena penyakit liver, diantaranya mengalami obesitas. Berarti pada seseorang yang gemuk itu sangat gampang sekali memiliki penyakit liver. Kemudian mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian terpapar racun atau zat kimia tertentu, contohnya tadi pada obat juga bisa, makanya jangan sembarang untuk meminum obat. Kemudian faktor resiko terkena penyakit liver atau hati. Ada beberapa yang dapat memicu terjadinya penyakit pada hati. Contohnya yang pertama yaitu pada penderita obesitas. Penderita obesitas gampang sekali untuk terkena penyakit pada hati atau liver. Kemudian yang kedua yaitu mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Terpapar racun atau zat kimia tertentu. Pada penderita hati tidak boleh memakan obat sembarangan. Kemudian penyalahgunaan aja, terutama berbagi jarum suntik. Jadi penggunaan jarum suntik itu harus steril dan satu kali pakai. Terpapar darah atau cairan tubuh orang lain, contohnya yaitu darah, nanah, air liur, atau keringat. Sering berganti pasangan dan berhubungan seksual. Kemudian menjalani prosedur pemasangan tato permanen atau tindik, contohnya tadi seperti jarum suntik. Tidak boleh dilakukan satu jarum suntik untuk berbagai orang. Satu jarum suntik hanya untuk satu orang penggunaan. Kemudian penderita diabetes atau peningkatan kadar trigliserida. Kemudian memiliki riwayat penyakit liver dalam keluarga, yaitu penyakit turunan dalam satu keluarga tersebut. Kemudian gangguan liver secara umum, tetapi gangguan liver tiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung pada jenis dan penyebabnya. Namun secara umum ada beberapa yang bisa muncul akibat penyakit liver. Yang satu, mual dan muntah. Yang kedua, nafsu makan menurun bahkan menghilang. Yang ketiga, gairah seksual atau libido menurun. Rasa lelah yang berlebihan. Warna fases berubah menjadi pucat atau kehitaman. Warna urin berubah menjadi gelap. Warna urin normal manusia yang sehat yaitu warnanya kekuning-kuningan tapi tidak pucat ataupun kegelapan. Kemudian yang dapat terlihat oleh mata langsung yaitu mata dan kulit itu berubah menjadi warna kuning, bisa kita lihat langsung. Kemudian kulit terasa gatal dan mudah memar, perut terasa nyeri dan membengkak atau membesar, kemudian tukai dan kaki membengkak. Kemudian ada komplikasi penyakit liver. Komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit liver itu berbeda-beda, tergantung dari penyebab masing-masing kondisi. Beberapa penyakit dan kondisi yang bisa terjadi saat seseorang mengalami penyakit hati adalah pendarahan, infeksi, malnutrisi atau kekurangan gizi, kemudian penurunan berat badan, penurunan fungsi kognitif, dan kanker hati. Kemudian ada beberapa penyakit yang dapat merusak hati seperti hepatitis. Hepatitis itu terdiri dari hepatitis A, B, C, dan E. Kemudian juga ada hepatitis alkohol. Hepatitis atau peradangan itu merupakan penyakit yang paling umum menyerang hati. Kemudian yang kedua adalah homeokromatosis, yaitu penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan
besi sehingga kadarnya berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah sirosis. Sirosis ditandai dengan terjadinya kerusakan hati yang progresif dan tidak bisa diperbaiki. Kemudian yang keempat, kanker hati. Biasanya kanker ini berasal dari bagian lain tubuh kemudian menyebar ke hati. Contohnya pada kanker getah bening mungkin bisa menyebar ke hati atau kanker yang lainnya. Kemudian yang kelima ada abses hati. Abses cairan atau nanah yang memenuhi rongga kadang terbentuk dari hati akibat infeksi bakteri ataupun parasit.